Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali pada hari ini dalam program Sarapan Rohani Gereja Kristen Protestan di Bali Jemaat Galangding yang Abian Base pada hari ini Jumat 15 Agustus 2025. Senang menjumpai Bapak Ibu Saudara pada hari ini dalam keadaan sehat sempurna tanpa kekurangan suatu apapun, sehingga pada hari ini Bapak Ibu bisa melakukan dan melaksanakan segala tugas masing-masing dengan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Sebelum kita melakukan segala sesuatu pada hari ini untuk melakukan tugas-tugas dan aktivitas kita, marilah kita meluangkan waktu kita sejenak untuk datang kepada Tuhan, mohon penyertaan, lindungan dari Tuhan untuk segala kegiatan dan aktivitas yang akan kita jalani pada hari ini, sehingga Tuhan berkenan atas segala pekerjaan yang kita lakukan sepanjang hari ini. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan, atas segenap pemeliharaan-Mu pada sepanjang malam tadi. Tuhan sudah menjaga dan memelihara kami sehingga kami bisa tidur dengan tenang, aman dalam penyertaan dan lindungan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih atas istirahat yang cukup. Dan saat ini bimbing langkah kami pada hari ini dan berikan kami hikmat serta kekuatan menghadapi segala tantangan, dan bersyukur untuk kesempatan melayani-Mu di hari yang baru ini. Pimpin kami Tuhan agar kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sebelum kami beraktivitas, siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu yang akan menjadi kekuatan dan pedoman kami dalam perjalanan kehidupan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas waktu yang diberikan untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini yang menjadi petunjuk kita untuk melakukan segala kegiatan kita pada hari ini, pada hari Jumat 15 Agustus 2025, diambil dari dua ayat. Ayat yang pertama yaitu Mazmur 63 ayat 5 yang berbunyi demikian: Aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Bacaan yang kedua diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 9 yang berbunyi demikian: Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Saya ulangi Bapak Ibu Saudara, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Demikianlah dua bacaan kita yang menjadi pedoman kita untuk kita melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Di sini diberikan judul pada hari ini adalah Puji Tuhan dalam segala hal. Ada sebuah ungkapan ya Bapak Ibu, ungkapan bijak yang mengatakan bahwa hidup ini seperti roda yang terus berputar. Ungkapan ini mencerminkan kenyataan bahwa keadaan hidup tidak pernah tetap. Hari ini bisa tertawa dalam kelimpahan dan sukacita, tetapi esok mungkin kita harus meneteskan air mata dalam kesedihan dan keterpurukan. Di tengah perubahan yang terus terjadi dalam hidup, ada satu hal yang pasti dan tidak pernah berubah, yaitu kasih Tuhan yang selalu menyertai kita. Pemazmur mengalami kebenaran ini secara pribadi. Dalam Mazmur 63 ayat 3, ia menulis pujian yang menggetarkan jiwa, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Saat itu Daud sedang tidak berada di istana yang nyaman, melainkan di padang gurun, tempat yang sunyi, tandus, bahkan penuh dengan keterbatasan. Namun justru di tempat seperti itu ia menemukan kehadiran Tuhan yang nyata. Ia tidak mengeluh atas kesulitan yang dialaminya, tidak pula menyalahkan Tuhan. Sebaliknya, ia memilih untuk meninggikan Tuhan dan memuliakannya lewat pujiannya. Demikian pula dalam Kisah Rasul 3 ayat 9, kita melihat seseorang pengemis yang lumpuh duduk di dekat gerbang bait Allah. Ketika ia mengalami mujizat kesembuhan melalui kuasa Yesus Kristus, ia tidak hanya berdiri dan berjalan, tapi ia juga melompat kegirangan dan bersorak memuji Tuhan. Responnya yang spontan menarik perhatian orang banyak
dan mereka pun turut memuliakan Tuhan bersama-sama. Dua kisah dari waktu yang berbeda, namun sama-sama menampilkan respon yang serupa, yaitu pujian kepada Tuhan. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, Tuhan tetap baik dan setia. Baik dalam penderitaan maupun dalam kemenangan, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Karena itu, marilah kita belajar untuk memuji Tuhan bukan hanya dengan saat kita hidup terasa mudah, tetapi juga ketika hidup terasa berat. Ingatlah, penyertaan Tuhan tidak bergantung pada situasi kasih-Nya. Ingatlah ya Bapak Ibu, penyertaan Tuhan tidak bergantung pada situasi kasih-Nya selalu hadir dalam setiap musim hidup kita. Maka pujilah Tuhan dalam segala hal, karena Dia layak dipuji setiap waktu. Bapak Ibu Saudara, di sini diajarkan kepada kita bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik buruk, suka dan duka yang kita alami dalam perjalanan kehidupan kita, Tuhan itu tetap baik dalam kehidupan kita. Sekalipun apa yang kita alami itu terasa sangat berat dan luar biasa, sepertinya kita tidak mampu menjalankannya. Tapi kasih Tuhan itu selalu ada dan penyertaan Tuhan selalu ada buat kita. Dan Tuhan selalu menyertai kita sampai akhir masa kehidupan kita. Tetaplah kita bersyukur, bersukacita senantiasa atas segala proses hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita tahu Tuhan itu selalu baik dalam kehidupan kita. Kasih setianya selalu ada dalam kehidupan kita. Demikianlah Bapak Ibu firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan, yang akan memberikan ketenangan dalam perjalanan kehidupan kita sepanjang hari ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi support dalam perjalanan hidup kita hari ini, sehingga kita tetap semangat, bersyukur, bersukacita senantiasa dalam segala proses hidup yang kita jalani sepanjang hari ini. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita melakukan aktivitas kita, marilah kita berdoa agar senantiasa Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, menyertai kita dalam setiap langkah perjalanan hidup kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa Surgawi, kami sudah diberi kesempatan untuk mendengar firman-Mu sebelum kami beraktivitas. Terima kasih Tuhan, karena kasih karunia-Mu kami ada sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Hari ini kami akan beraktivitas. Kami serahkan semua perkara dan kesulitan-kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Kiranya semua agenda kami hari ini adalah seturut kehendak-Mu. Berikan kami kemampuan untuk melalui hari ini dan menjadi berkat bagi orang lain. Dan tak lupa kami berdoa bagi saudara-saudara kami dan teman-teman yang hari ini sedang dalam keadaan sakit. Jamahlah mereka, sehingga dengan kuasa-Mu mereka bisa diberikan kesembuhan. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kami, dan jadilah kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai orang tua kami ya Tuhan, berikan mereka kesehatan dan kekuatan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Inilah doa syukur kami Tuhan di pagi hari ini. Hanya kepada Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas pada hari ini. Selamat menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara sepanjang hari ini. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.